ngerti nggak maksudnya apa? Kalau nyampe ya. Ngerti mas. Numbalin, iya jahatin orang tapi pengen lepas tapi takut mati. Malah yang orang ini yang dibikin menderita. Mbak Lianya malah makin menderita. Ya. Tapi dia menjanjikan kepada saya kalau saya bisa kaya lagi. Emang udah gila lu, tau nggak? Iya. Kamu tuh udah gila, tau nggak? Orang tuh kalau mau kaya tuh kerja, tau nggak? Mas, Kamu udah kalau jangan. ngomong yang sopan Mas. ini di depan orang banyak. Biar kamu sadar. gini ya Mas Alex, Anda bisa bayangkan sakit hatinya, Anda bisa bayangkan kondisinya. Saya nggak membenarkan mungkin ya kata-kata kasar, tapi luapan emosinya ini bisa dibilang wajar karena emang begitu besar penderitaannya. Iyalah, harus ngurus anak lo dia dalam keadaan kayak gini. Kebayang nggak? Iya. Dan Anda masih mikirin perjanjian Anda dengan makhluk itu gitu? Saya berat ninggalin makhluk ini karena dia akan membantu saya mendapatkan apa yang dulu saya punya. Mas, masa mau sukses minta bantuan kayak gitu sih? Iya, karena dia pasti bisa mengembalikan semuanya. Walaupun ada tumbal lagi? Iya, Anda nggak peduli kalaupun harus ada tumbal lagi? Kalau suatu saat yang diminta adalah nyawa Anda sendiri, gimana sebagai tumbal? iya. Saya sih sebenarnya pengen lepas dari ini, tapi di satu sisi saya masih dendam dengan saudara saya. Dendam itu kuncinya memaafkan. Aduh, apa sih yang Anda mau supaya bisa lepas dendamnya? Apa yang Anda inginkan dari Mbak Lia? Apa? Dia harus mengembalikan ibu saya dan bapak saya yang pergi dari rumah atas kelakuan dia dan kejelekan dia yang jelek-jelekin saya tuh. Biar bapak saya tuh bisa maafin saya. Roy, lihat kalau kamu masih melakukan ini terus ke depannya, terus dendam dan menyakiti orang. Saya melihat Alex ke depannya dalam ramalan saya tidak mendapatkan strata atau kasta di kedudukan sosial, tidak punya status sosial yang bagus dan statusnya berada di middle low. Karena orang-orang tidak merespek dan tidak respect dengan sikap Alex. Jadi satu hal yang saya ramalin itu akan terjadi mulai 6 bulan ke depan. Saya merasakan dalam penglihatan batin saya, kamu kemana-mana di reject dalam bidang kerjaan dan segala macam. Kamu bilang bakalan kaya dengan ini kan? Iya. Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak bakal sama sekali. Uang jin dimakan setan. Enggak akan. Kamu harus perbaiki, mulai dari nol lagi. Bantuin dia juga kembali normal. Apa yang Anda mau? Apa yang kamu mau, Mas Alex? Hah? Saya sih udah punya niat untuk... Oke, udah nggak punya niat. Pertanyaan saya, Anda merasa salah nggak dengan apa yang Anda lakukan kepada Mbak Lia? Saya sih nggak akan mungkin merasa salah. Nggak merasa salah? Oke, Anda sakit hati. Oke, Mbak Lia, dia sepertinya udah ketutup rasa emosi dan rasa dendamnya karena begitu kecewa. Mungkin rahasianya yang harusnya nggak dibongkar, nggak diomongin ke orang tua itu dibongkar. Ya mungkin yang dilakukan salah, tapi saya nggak mau meminta atau menyuruh Mbak Lia minta maaf sih, tapi kalau misalnya memang untuk memadamkan api amarahnya itu dengan minta maaf, supaya tidak dendam lagi, supaya ini bisa selesai semuanya, Mbak Lia rela nggak melakukannya demi anak-anak? Rela ya, benar. Oke. Mas Alex bersedia untuk dengar Iya. apa yang mau diutarain sama Mbak Lia? Jadi siapa yang minta maaf duluan?
kita mau dengar dari Mbak Lia. Setelah Oke, itu baik. saya mau dengar dari Mas Alex. Gimana, Roy? Ya, setuju. Ya. Tapi kalau udah minta maaf, selayaknya sebagai manusia ya tentu harus memberi maaf. Iya. Saya akan melepaskan ini, Oke, walaupun nyawa saya taruhannya. oke, silakan. Alex, Iya. kalau memang saya punya salah sama kamu, mohon dibukakan maaf. Mungkin nggak sengaja bikin kamu sakit hati. Maafin saya, Alex. Iya. Kok kamu bisa tahu saya ada di sini itu dari siapa? Apa ini tujuan kamu untuk mempermalukan saya lebih malu lagi di depan publik? Udah Mas Alex, yang dia lakuin, Anda akan ketemu sama orang yang bawa Mbak Lia ke sini nanti di luar studio. Saya dapat informasi, dikasih tahu siapa yang bawa Mbak Lia ke sini. Jujur, aku tuh masih berat untuk memaafkan kamu. Iya. Tapi bagaimana? Mendingan bunuh gua aja. Gua biar gua mati. Sabar, Kan tadi sabar dia minta Mbak Lia. maaf, tadi dia minta Sabar. maaf. Iya, kita dengerin dulu. Wajar. Anda harus ngerti begitu dalam Nyiksa kecewaannya, banget. Allah. begitu dalam kecewaannya. Saya yakin itu tadi yang disampaikan tulus. Kita maaf itu tulus. Maafin aku ya. Saya akan menemui orang yang membawa kamu ke sini ya sekarang. Mas Alex, loh. Tunggu dulu. Alex. Maafin. Kamu benar-benar ikhlas maafin aku. Aku ikhlas maafkan. Aku akan tinggalin semua ini biar kamu sembuh, biar kamu normal seperti dulu lagi. Walaupun nanti nyawa aku akan diambil dia. Rizky baik kok ya. Iya, sebenarnya. Bahkan nyawa dia pun rela dia pertaruhkan Iya, itu untuk dia. bisa memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan emang bener akan dilakukan ya Alex ya. Tapi saya mau tanya, Roy, yang kamu lihat apakah nyawa Alex juga terancam oleh makhluk itu? Nyawa Alex mungkin bisa terancam oleh makhluk ini. Namun Alex harus tahu, kematian, jodoh, maut, rezeki semua udah ada yang atur. Jadi ini tidak perlu ditakuti. Kalau memang belum waktunya, toh tidak akan terjadi apapun. Lagian ini kan gertak sambalnya sang jin ya. Kita ya lebih percaya pada yang di atas. Iya, pasti. Iya. Seperti itu. Ada takarannya masing-masing. Seperti itu, Alex. Betul. Akan aku bakar itu di rumah nanti semuanya. Iya, bagus dong. Harus saya setuju. Oke. Roy, terakhir, apa pesan yang harus disampaikan buat Alex? Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau udah ngomong di sini beneran, janjinya praktekin ya, jangan sampai berubah pikiran lagi. Tadi mau tahu siapa yang bawa dan segala itu udah nggak usah gitu, karena menurut saya tuh kayak masih ada perasaan ganjel gitu, siapa Iya. sih yang bawa gitu. Itu udah bukan hal yang penting lagi. Itu udah gak penting, yang penting sekarang cabut semuanya, cari yang pengobatan yang bagus, mulai dari sama-sama dari nol, itu aja sih. Iya. Ini jadi Kalau dia disembuhin oleh dokter gak akan bisa. Soalnya aku putus hubungan dengan dia, pasti dia akan sembuh. Iya, kalau nanti putus dong. iya berarti dua-duanya dapat keuntungan ya. Mbak Lia juga bisa sembuh dan Anda juga bisa lepas dari perjanjian gaib dengan makhluk-makhluk itu, dan Anda masih punya masa depan yang bisa disusun dengan baik sekarang. Tapi saya suatu sisi ya berat untuk melepasi dia, tapi suatu sisi saya juga harus memaafkan saudara saya yang udah benar-benar menyesali perbuatannya. Iya. Walaupun nanti saya akan berbalik tangan seperti dia lumpuh, ataupun sebaliknya lebih parah yang kurasakan. Iya. Saya ikhlas.
Ya, tapi kami salut Anda bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dan mengakui maaf, mengakui salah. Apa yang mau kamu sampaikan, Cika, buat Alex? Buat Mas Alex kan sebelumnya pernah usaha dan sukses ya. Nah, setelah hancur, ada konflik, lalu minta sama sesembahan dia ke gunung itu, terus biar bisa bangkit lagi. Gak usah pakai itu. Sebelumnya juga kan pernah sukses tanpa bantuan yang kayak gini-gini kan. Ya. Jadi saya juga yakin sih Mas Alex itu akan sukses lagi, bisa sukses lagi kalau giat lagi. Seperti awal aja, suksesnya itu karena hasil sendiri gitu, tanpa kayak gini-gini. Untung ada Mbak Lia yang bongkar semuanya. Kalau nggak, Anda keterusan terjerumus di sana berarti. Bisa jadi. You never know. Kita nggak pernah tahu. Oke, Mas Alex, mudah-mudahan ikhlas untuk menyelesaikan semuanya. Saya cuma minta jaminan dari Anda berdua keluar dari studio ini. Baik, saya mau mundur diri untuk pergi dari sini dan siapa tahu ketemu dengan seorang yang membawa dia ke sini. Iya, terima kasih ya Mas Alex ya. Iya, baik. Mas, Iya. makasih banyak ya Mas. Iya, Sama sama-sama. cepet sembuh ya Mbak Lia ya. Ya. Terima kasih. FD minta tolong bawain, temenin bawa FD. Tapi kok mukanya masih... Nggak, nanti jagain. Tolong liatin dulu ya bro, sampai pasti. Kok masih ada dendam ya? Ya Roy, gimana tuh? Dia juga tetap bahas orang yang mau datang itu nggak apa-apa ya? Kayaknya takutnya jangan-jangan dia masih pengaruh sama itu Lihatnya tuh. gimana Roy? Lu mudah-mudahan gak ada apa-apa ya di belakangnya. Tadi kita lihat yang terakhir Alex ada saudaranya yang datang dan ada konflik di sini, tapi begitu meninggalkan studio, kamu sendiri gimana Jujur ya, melihatnya, Roy? pas meninggalkan studio masih ada yang belum tuntas gitu loh. Nah, ya, kayak Beneran masih belum selesai. si Alexnya tuh kayak di bibir aja nih. Itu yang Tapi dari dikhawatirin sih. gestur, dari matanya, eye movementnya kayak belum tuh ah. Masih Enggak. dendam ya? Heeh. Masih marah. Saya lihat, saya curiga, bukan curiga lagi, karena seharusnya kalau secara logika udah dimaafin, dia bisa bantu narik pelan-pelan, Bisa keluar bareng-bareng. tapi kok langsung liatinnya kayak gini udah dicabut gitu. Saya rasa masih belum. Iya, tapi mudah-mudahan sih dia ya dengan waktu bisa memaafkan kayak mudah-mudahan. Kalau Ira sendiri gimana, Roy? Kalau Ya, saya dengan melihat kuntilanak. Ira, sosok yang menakutkan, karena mencabut itu kan. Iya, Tali pocong, papan. dan adiknya sendiri Iya, yang disantet. Betul sekali. Kalau Ira itu saya tidak menjudge ya, tapi beberapa orang yang suka melakukan gitu, psikisnya mungkin kejiwaannya terganggu karena bawa-bawa papanisan orang yang udah meninggal. Itu hal yang aneh lagi sebenarnya. Oke, ini dua-duanya karena dendam. Akhirnya mereka nggak bisa pikir dengan jernih lagi. Oke, baik. Cika Jessica, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk karirnya dan semua harapan baiknya. Iya, sukses.